Welcome to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya, dan ini adalah cerita horor yang ke-23 di channel Sua Malam. Thank you banget nih buat kalian yang selalu ngikutin cerita-cerita horor yang gue sampein di channel ini. Apalagi udah banyak banget dari kalian yang selalu mintain terus setiap kali gue ngupload, baru juga ditonton udah minta upload lagi bang, baru ditonton upload lagi bang, buset. Pelan-pelan ya, sabar. Banyak cerita yang harus gue sampein, dan nggak semua cerita yang gue dapat dari teman-teman Sua Malam bisa langsung gue sampein juga. Kadang ada beberapa cerita yang menurut gue mungkin ini kurang cocok dengan stylenya Sua Malam, atau mungkin gue kurang dapet feel premisnya, jadi gue nggak bisa sampein. Jadi gue say sorry juga buat kalian yang mungkin udah kirim tapi belum gue bawain ceritanya. Bisa jadi karena memang belum sempat gue bawain, bisa jadi juga karena nggak lulus kurasi gue. Tapi tetap gue say thank you buat kalian yang udah kontribusi, walaupun cerita itu nggak bisa gue sampein ya, karena kan tetap harus gue sesuaiin dengan nuansanya di Sua Malam. Thank you buat kalian semua. Nah, untuk malam ini gue mau nyampein ke kalian sebuah cerita pengalaman horor yang dialamin sama salah satu teman Sua Malam juga nih. Ada salah satu teman Sua Malam yang namanya harus gue samarin, dan lokasi kejadiannya juga harus gue samarin. Cuman ceritanya cukup oke, dan gue cukup merinding sih waktu ngedengerin cerita ini ya. Kontributornya namanya Mas Dito. Ini nama samaran ya, bukan nama sebenarnya, dan semua nama tokoh yang bakal gue sampein di cerita ini juga semuanya gue samarin demi mempermudah penghafalan cerita gue dan demi melindungi privasi dari tokoh-tokoh yang ambil peran di cerita ini. So, gini dia ceritanya. Mas Dito ini adalah seorang pekerja, seorang karyawan yang kerja di salah satu perusahaan swasta yang cukup gede di daerah Jakarta Barat ya. Mas Dito juga tinggalnya di daerah Jakarta Barat. Masih muda Mas Dito ini, mungkin usianya masih 27 sampai 29 tahunan ya, masih muda, masih single juga. Dan emang kesehariannya Mas Dito ini lebih sering dihabisin di kantor ketimbang di luar ya. Agak workaholic juga orangnya si Mas Dito ini. Nah, perusahaan tempat Mas Dito kerja ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang finance ya, dan Mas Dito ini sendiri ada di divisi finance-nya, divisi accounting ya. Jadi sebagaimana kita tahu ya, yang namanya divisi yang hitung-hitungan gitu sering banget kerja lembur, itu sering banget. Nah, kejadian yang dialami Mas Dito ini adalah gangguan di kantornya Mas Dito yang dialami pada waktu dia lagi kerja lembur. Oke, kantornya Mas Dito ini berlokasi di daerah Jakarta Barat, dan gedung kantornya ini gedung yang udah cukup lama ya, udah cukup tua. Bahkan kayaknya dari zamannya Mas Dito ini baru lahir, tahun 90-an awal gitu, ini gedung itu udah ada, cuman memang belum dipakai sama perusahaan tempat Mas Dito ini kerja. Nah, sekarang udah dipakai sama perusahaan tersebut jadi kantornya Mas Dito, dan ya gedungnya tuh masih gedung tua lah. Dan memang sebenarnya udah banyak rumor-rumor serem, cerita dari karyawan-karyawan lain tentang penunggu-penunggu yang ada di gedung ini. Cuman Mas Dito sendiri adalah orang yang modern banget ya. Walaupun tinggal di Jakarta Barat, tapi dia agak kejaksel-jakselan gitu. Jadi dia gaul gitu orangnya, hypebeast gitu lah, dan nggak begitu percaya dengan hal-hal klinik, nggak begitu percaya dengan hal-hal mistis. Bisa kita bilang agak skeptis lah orangnya, ya karena dia juga nggak pernah ngalamin sendiri. Mas Dito juga tinggalnya di apartemen gitu kan, dan apartemennya juga dia baik-baik aja, dan selama dia kerja di kantor itu juga biasa-biasa aja gitu, nggak ada hal-hal aneh yang pernah dia alamin. By the way, saat kejadian ini dia tuh udah kerja di kantor itu sekitar 3 tahunan ya, dan aman-aman aja, nggak pernah ada hal yang aneh. Kantornya Mas Dito ini itu bangunan 3 lantai, bangunan sendiri. Jadi bukan kalau kan banyak kantor di Jakarta yang satu gedung isinya tuh beberapa perusahaan gitu. Ini enggak.
Jadi satu gedung itu full punya perusahaannya Mas Dito ya. Jadi orang-orang kerja di sana ya satu perusahaan semua. Itu bangunan 3 lantai dan Mas Dito itu ada di lantai 2 bangunannya. Di lantai 2 itu terdiri dari 2 ruangan utama. Jadi salah satu ruangannya adalah ruangan meeting klien. Jadi itu ruangan yang luas banget. Banyak meja-meja dan bangku-bangku, dan setiap kali ada klien yang mau buat deal ya meetingnya di situ. Sedangkan ruangan yang satu lagi itu adalah ruangan yang panjang yang disekat jadi 2 ruangan. Jadi sebenarnya itu satu ruangan gede, di tengah-tengahnya tuh ada sekat supaya dibagi untuk 2 divisi. Nah, divisi yang satunya yang nempatin ruangan itu tuh divisi marketing, sedangkan yang satunya tuh divisi accounting. Nah, Mas Dito itu ada di divisi accounting itu. Nah, layoutnya seperti ini. Sebenarnya semua ruangan itu, antara ruangan klien, terus ruangan marketing sama ruangan accounting, itu sebenarnya terhubung satu sama lain. Nah, jadi layoutnya kayak gini ya, gambarannya sedikit. Kalau misalnya kita naik tangga dari lantai 1 ke lantai 2, begitu kita naik tangga, selesai di tangga terakhir, depan kita itu langsung pintu gede gitu, menuju ke ruangan klien, ruangan meeting klien yang gede banget itu. Nah, itu kalau kita belok kiri jadi kayak koridor gitu, belok kiri lurus. Nah, itu ada satu pintu untuk masuk ke ruangan yang satu lagi. Sebelum pintu itu ada belokan ke kiri, itu untuk ke toilet. Nah, kalau kita masuk pintu itu, kita masuk langsung di ruangan yang panjang tadi, yang ngebagi antara ruangan marketing sama ruangan accounting. Nah, tapi kalau kita baru masuk pertama, buka pintu nih, masuk itu langsung sectionnya marketing tuh di situ. Nah, sectionnya marketing, nanti di sebelah kanan ini ada sekat dari kaca gitu, jadi ada tembok kaca, pintunya juga dari kaca. Nah, itu kita masuk ke sana, itu baru ruangan accounting. Nah, disitulah Mas Dito bekerja. Dan dari ruangan accounting itu, sebenarnya ada connecting door untuk menuju ke ruangan klien. Jadi dari ruangan accounting itu bisa langsung masuk ke ruangan klien, dan orang dari ruangan klien juga lewat connecting door itu bisa langsung masuk ke ruangan accounting tempat Mas Dito bekerja. Nah, gitu kurang lebih layoutnya. Kejadian ini terjadi di akhir tahun ya. Seperti biasa, di kebanyakan perusahaan tiap akhir tahun, divisi yang paling banyak kerjaannya itu pasti divisi hitung-hitungan, divisi finance atau divisi payroll atau divisi accounting ya. Ya, kejadiannya ya saat itu akhir tahun, jadi divisinya Mas Dito lagi banyak-banyaknya kerjaan tuh. Dan mengharuskan Mas Dito untuk lembur. Dia mutusin untuk lembur karena dia nggak mau kerjaannya itu numpuk sampai akhirnya dia nggak bisa ngambil cuti akhir tahun, cuti Natal dan Tahun Baru gitu kan. Jadi dia pengennya sebelum waktu Natal dan Tahun Baru, semua kerjaan udah selesai, dikebutin tuh semua sama dia. Jam kerja di kantor itu biasa ya berakhir di jam 5. Nah, di jam 5 itu semua udah pada pulang tuh. Orang-orang yang kerja customer service gitu kan, yang kerja di ruangan meeting klien, itu kan pasti udah pada pulang tuh jam 5 karena mereka udah nggak ada kerjaan lagi. Nah, biasanya di lantai 2 itu akan tersisa ruangan yang satunya doang tuh, yang ruangan klien udah dimatiin, udah dikunci. Tersisa ruangan satu lagi kan, yang marketing sama accounting. Biasanya anak-anak marketing sebenarnya mereka udah nggak ada kerjaan lagi, tapi biasanya masih suka hangout sampai jam 6, sampai jam setengah 7, baru mereka pulang. Nah, kalau mereka udah pulang, lampu di ruangan marketing itu bakal dimatiin. Jadi satu lantai itu lampu yang nyala cuman lampu toilet sama lampu di ruangan accounting di tempat Mas Dito kerja. Hari itu di divisinya Mas Dito ada beberapa orang yang belum pulang. Waktu udah nunjukin sekitar jam 8 malam. Masih ada sekitar mungkin 4 atau 5 orang. Di situ ada Mas Dito, ada beberapa orang yang lain, dan ada satu kepala divisinya Mas Dito. Kita sebut aja namanya Bu Lili. Nah, kebetulan Bu Lili ini duduknya itu dekat sama, cuman beda satu bangku sama Mas Dito. Jadi kalau Mas Dito itu duduknya paling pojok ya, paling pojok kanan, mentok sama tembok. Nah, Mas Dito, di sebelahnya Mas Dito ada satu orang lagi. Nah, di sebelah satu orang lagi itu Bu Lili. Nah, dia duduknya di situ.
Udahlah di situ mereka lanjutin kerjaan fokus. Mas Dito juga orangnya fokus banget, dia fokus ngitung segala macam kan, semualah aktivitas accounting dia lakuin di situ. Satu persatu temannya udah mulai pulang. Waktu jam 8:30 temannya yang di depannya dia pamit, Dito, Bu Lili, ini itu pamit ya duluan. Oh iya silahkan pulang duluan. Jam 9 tambah lagi satu orang lagi pulang duluan. Jam 9:30 nambah lagi satu orang pulang duluan. Sampai sekitar jam 10:30 malam tinggal sisa Mas Dito sama Ibu Lili di ruangan itu. Tinggal berdua doang. Sampai jam nunjukin sekitar jam 11 malam itu kan tinggal sisa berdua, si Bu Lili dan Mas Dito di situ. Nah, Bu Lili juga akhirnya pamit juga sama Mas Dito pulang tuh. Bu Lili pulang, sisa Mas Dito sendirian. Mas Dito udah lanjutin kerjaan sendiri, bodo amat ya. Pokoknya kerjaan gue harus sebanyak-banyaknya gue cover malam ini gitu. Dan besok dia akan ngelakuin hal yang sama lagi, besoknya hal yang sama lagi, biar dia ada waktu untuk ngambil cuti akhir tahun. Nah, nggak tahu waktu itu jam berapa, cuman waktu itu masuk salah seorang cleaning service, ibu-ibu ya. Kita sebut aja namanya Bu Ima. Bu Ima ini masuk sempat negur Mas Dito. Mas Dito belum pulang gitu. Oh, belum Mbak Ima, maaf ya, ini dikit lagi deh, dikit lagi. Ntar aku temenin deh Mbak Ima buat nutup pintu, buat ngunci-ngunci segala macam, mati lampu segala macam, nanti kita keluarnya barengan gitu. Oh ya udah Mas Dito, ini lampunya aku matiin ya, sisain satu aja yang di atasnya Mas Dito gitu. Oh iya boleh. Kan di ruangan itu lampunya banyak tuh, jadinya dimatiin semua, tinggal satu doang yang bener-bener di atasnya Mas Dito. Jadi remang banget lah gitu. Di situ Mas Dito sempat nitip juga, Mbak buatin teh ya tolong ya. Oh iya Mas gitu. Dibuatin lah sama si Mbak Imah, diantar lagi gitu. Mas jangan lama-lama ya Mas, serem gitu. Oh iya nggak apa-apa. Nah, si Mbak Ima sambil nyapu-nyapu di ruangan, keluar lagi. Mas Dito tetap ngelanjutin. Nah, di situ setiap ada orang yang lembur, setiap lantai itu kan punya OB dan cleaning service masing-masing ya. Jadi lantai 1 punya cleaning service sendiri, lantai 2 punya cleaning service sendiri, lantai 3 punya cleaning service sendiri. Kalau misalnya di lantai tersebut masih ada orang, masih ada karyawan yang lembur, cleaning service itu nggak boleh pulang. Nah, karena cleaning service itu yang jadi penanggung jawab kunci. Dia harus jadi orang terakhir yang pulang karena dia harus matiin semua lampu, kunci semua ruangan, baru dia boleh pulang, kuncinya tuh dia yang bawa. Nah, pada saat itu, karena kan udah tengah malam ya, udah mau jam 12, di lantai 3 tuh udah nggak ada orang, cleaning service-nya juga udah pulang. Di lantai 1 udah nggak ada orang, cleaning service dan OB-nya juga udah pada pulang. Sisa 1 atau 2 security di luar gedung ya, yang ngejagain pagar gitu. Jadi di gedung itu bener-bener sisa Mas Dito sama si Mbak Ima, si cleaning service ini. Mbak Ima ini nggak bisa pulang karena dia harus nunggu si Mas Dito ini selesai baru dia pulang gitu. Di situ Mas Dito sudah mulai agak nggak tenang kerjanya karena dia mikir kayak, ini gue kalau pulangnya makin lama, si Mbak Ima kasihan juga nih, pulangnya juga lama juga, mana udah berkeluarga gitu kan, takut dicariin sama anaknya, takut dicariin sama suaminya. Akhirnya dia cepet-cepet nyelesain kerjaannya dia, apa yang kira-kira masih bisa dilanjutin besok, dia lanjutin besok aja gitu, dia tunda. Udah dia rekap semuanya, dia dia matiin komputer gitu kan, dia kemas-kemas, udah dia langsung keluar. Dia keluar, dia nggak matiin lampu by the way, kan masih ada sisa lampu yang nyala tuh. Dia keluar, ngelewatin pintu kaca, masuk ke daerah yang ruang marketing itu, belok kiri, keluarlah ke area luar, ke area koridor. Nah di situ dia ketemu sama Mbak Ima. Dia ngomong, Mbak Ima, aku udah selesai. Ini mau dibersih-bersih dulu dalam apa tadi udah dibersih-bersihin gitu. Oh udah dibersih-bersihin sih Mas. Coba aku cek lagi ya gitu. Oh ya udah Mbak Ima, aku tungguin di sini ya. Aku tungguin sampai Mbak Ima selesai. Nanti kita pulangnya barengan. Kebetulan di luar itu di area koridor itu ada meja dan kursi tempat ya kayak orang kalau nunggu-nunggu lah di situ. Mas Dito nungguin di situ. Mbak Imanya masuk entah ngapain, entah nyapu atau ngapain gitu ya. Mas Dito nungguin sambil main HP. Sekitar jam 12:10 gitu, Mbak Imah keluar gitu. Mas Dito nanya, Mbak Imah, udah bersih-bersihnya, nyapu-nyapunya?
udah Mas Dito. Terus Mbak Imahnya melengos, belok ke kiri, ke area toilet. Deket toilet kan ada ruang janitor tuh yang tempat nyimpan pel, sapu segala macam. Dia ngelengos situ. Mas Dito cuma ngeliatin kan, oh mungkin lagi mau beresin sapu, pel dan lain-lain. Oh yaudah, ditungguin lagi. Udah mulai lama ditungguin, berjalan 10 menit, 15 menit, 20 menit. Kok si Mbak Imah nggak datang-datang gitu kan. Dipanggil sama Mas Dito, Mbak Imah gitu. Mbak Imahnya jawab, iya Mas Dito. Mbak Imahnya datang nih. Udah belum? Udah sih, udah. Ya udah, saya tungguin Mbak Imah nih. Oh iya Mas, iya Mas. Mbak Imahnya masuk lagi ke dalam, masuk ke dalam ruangan, lewat ruangan marketing, masuk ke ruangan accounting gitu kan. Ditungguin lagi sama Mas Dito. Mas Dito udah ngedumel aja gini. Ini orang ngapain lagi sih masuk ke situ gitu. Ditungguin aja gitu. Dia main HP lagi. Keluar nih 5 menit 10 menit, Mbak Imah keluar. Udah Mbak Imah gitu. Udah Mas Dito gitu. Oh ya udah, aku tungguin di sini ya. Iya Mas gitu. Melengos lagi nih Mbak Imah, masuk ke ruangan janitor lagi. Ngapain lagi nih orang? Oh mungkin mau kemas-kemas gitu kan. Oh ya udah, ditungguin lagi Mas Dito. Waktu berlalu, Mas Dito mungkin agak tenggelam juga sama HP-nya dia ya, entah dia main game atau nonton YouTube waktu itu. Dia sempat nggak fokus. Terus dia ngeliatin jam, ini udah jam 1. Ini Mbak Imah kok nggak selesai-selesai gitu. Terus Mas Dito sempat berdiri, sempat melengos. Dia masukin kepala ke pintu gitu kan. Dia ngeliat dari ruang marketing nembus ke pintu kaca yang ke ruang accounting tempat dia gitu. Itu kok ruangan gua lampunya masih nyala, belum dimatiin gitu. Dia manggil lagi, Mbak Imah sini gitu. Iya Mas Dito, kenapa? Itu lampu kok belum dimatiin? Saya udah selesai. Oh iya Mas Dito, sebentar ya katanya. Ya udah. Ntar matiin ya. Iya, ntar saya matiin. Oh ya udah. Mas Dito duduk lagi. Mbak Imah melengos lagi ke ruang janitor. Itu terjadi beberapa kali, sampai waktu udah nunjukin 1:30. Di situ kan si Mas Dito udah jadi emosi gitu kan. Aduh, gue pengen balik, gue pengen tidur istirahat, besok gue kerja lagi pagi-pagi gitu. Cuman kalau gue tinggalin kasihan juga nih orang gitu kan. Udah dia yang nungguin gue, masa gue tinggalin gitu. Dipanggil lagi Mbak Imahnya. Kali ini udah agak ngegas nih Mas Ditonya. Mbak Imah, sini Mbak Imah gitu. Mbak Imahnya datang. Iya, kenapa lagi Mas Dito gitu. Itu lampu kok nggak dimatiin sih? Saya udah selesai, kita mau pulang atau enggak? Iya Mas, ntar saya matiin. Itu kan tunggu Ibu Lili selesai gitu. Hah? Gimana? Tunggu Ibu Lili selesai maksudnya? Iya, nanti aku matiin. Itu ruangan udah aku bersih-bersih. Terus piring-piring, gelas-gelas kotornya juga udah aku bawa, udah aku cuci ke sana. Tinggal lampu doang sih, Mas Dito. Ya udah matiin dong. Ya ntar dulu Mas, itu si Ibu Lili masih kerja di situ. Nanti kalau misalnya dia udah nggak kerja, baru nanti aku matiin. Kalau dia udah selesai, aku matiin. Maksudmu gimana Mbak? Aku udah selesai kerja, di dalam udah nggak ada orang gitu. Itu masih ada Ibu Lili kan, dari tadi Mas Dito sama Bu Lili di situ berdua gitu. Nggak ada Mbak, Bu Lili itu udah pulang dari jam 11-an tadi. Dia udah pamit ke aku, udah pulang gitu. Di situ mereka ngotot-ngototan. Dan si Mas Dito tuh udah yakin banget, karena memang Bu Lili tuh sempat kerja lembur lebih lama malam itu bareng sama dia. Cuman dia inget banget jam 11 tadi Bu Lili itu pamit untuk pulang duluan. Dan selama itu kan si Mbak Imah sempat mondar-mandir juga ke dalam, yang nyapu, yang dimintain teh sama Mas Dito. Dan itu kondisinya Mas Dito tuh sendirian di ruangan itu, nggak ada siapa-siapa. Semua komputer tuh udah mati, semua bangku tuh udah dimasukin ke kolong mejanya gitu, didorong gitu kan, rapetin ke meja. Tinggal bangkunya Mas Dito doang. Nah, di situ si Mbak Lili yang emang dari tadi udah bolak-balik masuk, itu lebih ngotot lagi. Mbak Lili lebih bingung lagi, karena dari tadi kan Mas Dito selalu nanyain gitu, ini udah apa belum? Mbak Lili tuh sampai bingung Mbak Imah tuh sampai bingung harus ngapain lagi. Jadi dia mondar-mandir, dia masuk ke dalam, dia liatin apalagi ya yang berantakan. Oh ini deh, disapu ulang lagi gitu. Dia keluar lagi, dia masuk lagi ke dalam, dia ngeliat ini Bu Lili masih kerja belum selesai gitu kan. Dia beresin apa lagi gitu, piring-piringnya dirapin lagi yang ada di meja pantry di dalam situ, gelas-gelas dirapin lagi. Dia keluar lagi, ditanyain lagi sama Mas Dito. Jadi situ kondisinya mereka berdua ngotot-ngototan. Di situ Mas Dito belum ada kepikiran ke hal yang mistis-mistis, karena emang dia klinik kan. Cuman nggak make sense aja. Dia di situ udah kesel, udah capek, udah pengen pulang. Akhirnya Mas Dito bilang, ya udah, kita buktiin bareng-bareng. Kita masuk berdua.
Yuk masuk berdua. Akhirnya mereka masuk berdua, Mas Dito di depan, Mbak Imah di belakang. Buka pintu yang masuk ke ruang marketing kan. Nah, dari situ kalau ngelihat ke arah ruang accounting itu sebenarnya cuman kelihatan buram aja karena kan itu dindingnya dinding kaca, pintu kaca tapi sunblasted gitu loh. Jadi yang ngeblur gitu. Cuman kelihatan bahwa lampu itu masih nyala, belum dimatiin gitu. Satu-satunya lampu di sana. Cuman nggak kelihatan apa-apa, ngeblur kan. Nih serius nih, ada Bu Lili di dalam. Iya Mas, ada. Ya udah, yuk kita lihat. Masuklah ke sana berdua pelan-pelan. Mas Dito buka pintu. Buka pintu. Terus di situ Mas Dito ngelihat bangkunya Mas Dito kan udah dimasukin tuh ke meja. Dan lampunya emang masih nyala di atas. Nah, bangku di sebelahnya Mas Dito bukan bangkunya Bu Lili ya, karena kan ada 3 bangku tuh, Mas Dito, bangku orang lain, bangkunya Bu Lili gitu. Nah, bangku yang di tengah ini, yang antara Mas Dito sama Bu Lili, itu agak mundur. Jadi posisinya bukan dirapetin ke meja, bangkunya tuh agak mundur dan nyerong ke arah komputernya Mas Dito. Tapi emang nggak ada orang di situ gitu. Mas Dito kan posisi di depan, Mbak Imah di belakang. Mas Dito ngomong, Mas Dito buka kan terus ngeliat nggak ada orang. Terus dia balik belakang ke Mbak Imah. Dia ngomong, tuh Mbak Imah nggak ada siapa-siapa. Itu cuman bangku itu doang, belum dirapiin sama lampu masih nyala, matiin gih. Dia ngomong kayak gitu. Nah, pas dia lagi ngomong sama Mbak Imah hadap sini, Mbak Imahnya malah nyolot lagi. Gimana sih Mas? Itu Bu Lili lagi duduk di bangku gitu, ngeliatin mejanya Mas Dito. Nah, itu kan real time. Pas si Mbak Imah ngomong kayak gitu, Mas Dito langsung kayak dek gitu. Tiba-tiba di situ dia merinding. Dia balik ngeliat ke arah bangku itu tadi, dan bener aja. Di situ dia ngeliat rambut. Jadi kan dia ngeliat posisinya belakangnya jadinya kan, karena kursinya dia ngeliat dari sebelah sana nih, pintunya ada di sebelah sana. Anggap kursinya di sini nih, pintunya ada di sebelah sana. Kursinya itu kan nyerong ke sini, nyerong ke arah komputernya Mas Dito gitu. Nah, Mas Dito tuh ngeliat di kursi itu yang tadinya kosong, itu ada cewek, rambutnya panjang lurus gitu, duduk di situ. Dan emang kalau dilihat dari belakang, rambut panjang lurus gitu mirip banget sama rambutnya Bu Lili. Begitu Mas Dito ngeliat itu ya dia langsung kaget dan merinding parah lah, karena tadi sebelumnya dia nggak lihat ada siapa-siapa, cuman selang beberapa detik yang lalu gitu. Dia udah merinding. Di situ si Mbak Imah malah makin nyolotin gitu kan. Udah aku bilang Mas ada Bu Lili, itu Bu Lili masih kerja. Terus Mas Dito dengan deg-degannya dia coba komunikasi, ngejelasin logikanya dia ke si Mbak Imah. Mbak, itu komputer mati semua kan Mbak? Iya sih. Itu kursinya bukan kursi Bu Lili kan? Kursi Bu Lili kan yang sebelah kirinya. Iya sih Mas, bener. Nah itu ngeliatin komputer siapa? Ngeliatin komputernya Mas Dito kan? Komputer aku mati apa nyala? Mati sih Mas. Terus itu ceweknya ngeliatin apaan? Iya juga ya Mas. Ngapain ya duduk hadap situ? Nah itu dia Mbak. Ini siapa nih? Yuk kita deketin. Ah nggak berani Mas, nggak berani, kata Mbak Imah itu. Kayaknya di situ Mbak Imah baru nyadar kalau itu nggak normal, karena dari tadi dia ngerasanya ya itu Ibu Lili, itu Ibu Lili. Dan menurut Mbak Imah, emang dari tadi posisinya Bu Lili itu seperti itu, duduk di tengah, di kursi tengah, dan nyerong ke arah komputernya Mas Dito. Di situ dia baru nggak, oh iya komputer Mas Dito tuh mati, dan nggak ada orang di sana. Bu Lili tuh ngeliatin apaan? Akhirnya mereka beraniin diri, ya udah kita pelan-pelan ke sana, kita liatin ya, itu siapa? Ya udah, yuk pelan-pelan. Mereka deketin pelan-pelan. Itu posisinya masih di situ. Perempuan itu masih duduk di kursi yang nyerong itu. Diem aja. Deketin pelan-pelan, sampai jaraknya udah 1 meter. Si Mas Dito, karena mungkin udah kebawa sama penjelasannya Mbak Imah dari tadi bilang itu Bu Lili gitu ya. Dia akhirnya manggil. Bu Lili, masih di sini Bu? Diomongin kayak gitu. Tiba-tiba sosok Bu Lili itu ketawa kenceng banget. Sosok Bu Lili itu ketawa yang melengking banget, yang kayak gitu, melengking keras banget. Dan sosok Bu Lili itu tiba-tiba berdiri, dan udah berdiri setinggi manusia normal nih, udah berdiri gitu kan, dari tadi duduk rendah berdiri setinggi manusia normal. Itu masih ngelanjut lagi tuh, masih ngelanjut naik, dan ternyata posisi dia tuh melayang. Jadi dari duduk tuh berdiri dan langsung melayang, muter badan pelan-pelan hadap ke Mas Dito sama Mbak Imah. Dan itu mukanya bukan mukanya Bu Lili, itu muka perempuan yang mereka nggak tahu itu siapa. Mukanya tuh pucet banget, senyumnya lebar, rambutnya lurus panjang gitu, pakai bajunya kayak baju kantor biasa, pakai kemeja gitu, pakai rok.
Dan di situ dia ketawa serem banget kayak dia lanjut, jadi sambil muter, sambil melayang, sambil muter itu dia ketawa. Itu keras banget. Di situ Mbak Ima udah yang ketakutan sampai jatuh ke duduk-duduk. Itu Mas Dito cuma stand doang ngeliatin. Dan si sosok yang tadinya dipikir Bu Lili itu sambil ketawa nggak berhenti. Dia kan pastinya udah melayang nih. Itu melayangnya jalan. Dan dia menuju ke arah pintu connecting door yang ada di ruang accounting, menuju ke ruangan klien yang gede banget itu. Dan dia nembus pintu. Nembus pintu dengan dia masih ketawa. Suaranya tuh masih kedengeran. Dia ada di ruangan itu, dan ruangan klien itu kan gede banget ya. Nggak ada sekat-sekatnya, bener-bener gede banget. Cuman ada meja di tengah, kursi itu. Itu gede banget. Dan itu kedengeran seolah-olah tuh dia keliling di dalam ruangan itu. Ketawa. Ketawa muter di situ. Wah, di situ mereka berdua udah panik. Udah Mbak, matiin Mbak, lampunya dimatiin. Mereka keluar, kunci semua. Mereka lari berdua ngelewatin koridor. Kalau mau turun ke tangga, itu kan harus ngelewatin pintu gede banget yang menuju ke ini kan, ke ruangan meeting klien itu kan, yang persis di depan tangga. Itu pas mereka ngelewatin itu masih kedengeran suaranya dari sana. Kedengeran suara ketawa si sosok yang tadinya dipikir Bu Lili gitu. Ketawanya keras banget, nengking gitu. Kayak puas banget gitu ketawanya. Kayak puas udah ngerjain mereka berdua. Terus mereka langsung kabur ke bawah. Langsung ke security, nitipin kunci, Pak saya nggak berani Pak gitu. Kasih tahu, nggak tahu si Mbak Ima waktu itu ngasih tahu apa, yang jelas dia sempat laporan sama 2 security itu. Mas Dito langsung balik ke rumahnya dia. Keesokan harinya dia lanjut kerja lagi seperti biasa. Cuman malam itu dia udah mutusin, pokoknya gua nggak mau lembur sampai malam, sampai tinggal sisa sendirian. Jadi saat yang lain pulang, dia ikutan pulang. Cuman dia sempat cerita sama teman-temannya dia yang kerjanya di ruangan yang gede itu, ruangan yang meeting klien itu. Kemarin gue ngalamin kayak gini. Ada sosok nggak tahu kuntilanak, nggak tahu apa, cuman sosoknya kalau dari belakang dilihat hampir mirip kayak Bu Lili gitu. Rambutnya lurus krimis gitu, lurus turun berat gitu. Terus dia ketawa-ketawa gini gitu, dijelasin lah semua urutan ceritanya. Nah, teman-temannya yang kerja di ruangan meeting itu ngomong, itu dia emang udah sering di sini Mas gitu. Makanya kita nggak ada yang lembur di sini. Begitu jam 5 teng kita pulang. Pernah sekali kita bikin acara di sini, acara malam, acara keakraban gitulah. Dan itu sepanjang acara ada aja anak yang ngelihat, dan kalau udah malam gitu ada aja yang ngedenger suara dia ketawa. Itu emang udah penunggu sini Mas. Dan dia emang sering ngegangguin orang-orang yang kerja lembur. Nah, malam yang dia ngalamin itu emang sebenarnya adalah malam pertamanya Mas Dito kerja selembur itu. Dia emang udah sering kerja lembur di sana, cuman biasanya jam 8 itu udah pulang barengan sama teman-teman yang lain. Nah, malam itu adalah pertama kalinya dia lewat tengah malam, masih ada di kantor, dan ternyata ya dia digangguin dengan sosok itu. Sampai sekarang Mas Dito masih kerja di sana, dan sampai sekarang dia udah nggak pernah lembur malam lagi. Malah kadang dia tenggo ya, jam 5, jam 6 dia udah pulang karena dia masih takut ketemu lagi sama sosok itu. Sosok yang mirip sama Bu Lili itu dari belakang gitu. Dan katanya sih sebenarnya masih banyak cerita dari karyawan-karyawan yang lain yang pernah lembur di situ, terutama dari cleaning service atau security yang ada di sana. Mungkin next time kalau misalnya gua ada chit-chat lagi sama si Mas Dito, gue bisa korek-korek lagi, tanya-tanya lagi, mungkin ada cerita-cerita lain lagi. Nanti kalau gue dapetin cerita yang baru di kantor tersebut, gue bakal cerita lagi ke kalian. Thank you banget buat kalian yang udah ngikutin cerita kali ini. Kita yang ringan-ringan ya kali ini, karena nanti juga gue ada cerita-cerita lain dari kontributor lain, ada cerita series juga yang harus gue lanjutin. Stay tune di Sua Malam. Kalau kalian belum subscribe, konsiderasi buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, karena gue belum ada jadwal pasti nih kapan gue upload. Kalau kalian udah nyalain lonceng notifikasinya, kalian bakal dapat notifikasi tiap kali gue upload video baru, jadi kalian nggak ketinggalan. Jangan lupa juga kalau kalian yang punya pengalaman-pengalaman horor yang mungkin kalian belum pernah cerita ke orang gitu kan, pengen diceritain, itu di bawah di kolom deskripsi ada satu link Google Form. Kalian tinggal klik linknya, kalian bisa isi data diri kalian, kalian bisa minta untuk disamarin juga data diri kalian kalau kalian mau. Dan nanti kalau misalnya begitu gue baca dan gue suka dengan cerita kalian, gue bisa ceritain ulang di sini biar kita semua para penikmat horor bisa dengerin cerita horor pribadi kalian.
Kita ketemu lagi guys di cerita horor di episode berikutnya. That's it for now and see you in the next story guys.